Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Simple Additive Weighting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Rahma Amalia dengan NIM 124200032. Di sini tugasnya yaitu buatlah studi kasus tentang SAW. Yang kedua, jelaskan tentang detail atau step by step perhitungan SAW sampai dengan mendapatkan hasil keputusan berupa perankingan. Nah, di sini saya akan membahas materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian SPK. Yang kedua, fase proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengertian SAW. Yang keempat, tahapan SAW. Yang kelima, studi kasus. Yang keenam, alur penyelesaian kasus. Yang ketujuh, penerapan metode SAW. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pengertian SPK. Sistem pendukung keputusan atau disingkat dengan SPK adalah sistem berbasis komputer yang terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan. Sistem pendukung keputusan juga dapat didefinisikan untuk memecahkan masalah tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan dirancang untuk menunjang seluruh tahapan pembuatan keputusan yang dimulai dari tahap mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan. Karakteristik dari SPK adalah yang pertama mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, adanya interface manusia atau mesin, di mana manusia atau user tetap memegang kontrol proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, serta mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. Yang keempat, yaitu memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan sistem. Dan yang terakhir, yaitu memiliki 2 komponen utama, yaitu data dan model. Selanjutnya ada fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari ruang lingkup problematika secara proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada desain. Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi menguji kelayakan solusi. Dan yang ketiga ada choice. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengertian SAW. Metode Simple Additive Weighting atau SAW merupakan metode yang juga dikenal dengan metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan berbobot dari rating kerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau MADM. MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif opsional dari sejumlah alternatif dengan kinerja tertentu. Untuk selanjutnya yaitu tahapan SAW. Yang pertama yaitu menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengembangan keputusan yaitu CI. Yang kedua menentukan ranting kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut,
atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dan perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor berbobot sehingga diperoleh nilai terbesar dan terpilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Studi kasus yang akan saya bahas yaitu meningkatnya perkembangan teknologi informasi telah mengharuskan semua instansi, baik instansi pemerintah, perusahaan, bahkan pendidikan, serta berbagai instansi lainnya untuk menerapkannya. Demikian halnya pada sekolah menengah ke atas, untuk meningkatkan kualitas dan jumlah siswa, maka pihak sekolah perlu menerapkan teknologi informasi untuk memilih mana jurusan terfavorit. Jurusan terfavorit merupakan hal yang harus ditentukan oleh sekolah untuk memilih atau menentukan mana jurusan yang terfavorit di sekolah tersebut. Sekolah menengah ke atas akan menentukan jurusan terfavorit guna untuk meningkatkan kualitas dan jumlah siswa tiap jurusan menggunakan metode SAW. Tujuan pemilihan jurusan terfavorit yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas dan jumlah siswa setiap jurusan. Setiap kepala jurusan akan meningkatkan pelayanan dan prestasi jurusan agar terpilih menjadi jurusan terfavorit. Proses penentuan jurusan terfavorit saat ini memiliki kelemahan, di antaranya membutuhkan waktu yang sangat lama, menggunakan sistem konvensional ataupun manual, dan keputusan hanya berdasarkan rapat antara kepala sekolah dan pihak-pihak terkait, sehingga hasil yang didapatkan kurang akurat. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem yang terkomputasi, yaitu sistem pendukung keputusan untuk mengetahui jurusan mana yang terfavorit berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, alur penyelesaian kasus. Yang pertama yaitu pengumpulan. Pengumpulan di sini merupakan pengumpulan data, di mana hal yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu yang pertama ada observasi. Observasi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sistem yang sedang berjalan dalam penentuan jurusan terfavorit. Kemudian ada wawancara atau interview. Proses wawancara dilakukan kepada narasumber untuk menentukan prosedur penilaian terhadap nilai-nilai yang akan diberikan untuk masing-masing kriteria. Yang ketiga ada studi pustaka atau library research. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan mengetahui metode apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-dasar referensi dalam menerapkan suatu metode yang akan digunakan, yaitu dengan mempelajari buku, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk tahap selanjutnya yaitu analisa. Pada tahap ini dilakukan proses analisa metode yang akan digunakan untuk penyelesaian kasus berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data. Kemudian yang ketiga ada penerapan metode simple additive atau metode SAW. Penerapan metode SAW ini berdasarkan hasil analisis yang sesuai dengan kasus yang akan dibahas. Kemudian yang keempat ada perancangan. Pada tahap perancangan ini dilakukan proses perancangan. Perancangan sistem yang cocok akan dibuat sesuai hasil dari metode SAW. Kemudian yang kelima ada tahap pembuatan. Tahap pembuatan ini merupakan langkah perealisasi sistem, salah satu sistem yang telah dibahas dalam metode perencanaan. Kemudian ada tahap pengujian. Tahap pengujian merupakan tahap yang dilakukan untuk mengecek kebenaran atau pengecekan kendala yang ada di dalam sistem yang telah dibuat, sehingga diharapkan sistem yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Yang ketujuh yaitu implementasi. Tahap akhir yaitu implementasi, di mana merupakan tahap pemakaian atau penggunaan sistem yang telah dibuat. Selanjutnya ada penerapan metode SAW.
Untuk tahap pertama, yaitu menentukan alternatif. Nah, di sini untuk A1 merupakan jurusan tata busana, A2 jurusan tata kecantikan, A3 jurusan teknik komputer, A4 jurusan perbankan syariah. Untuk tahap yang kedua, yaitu menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, kriteria tersebut diibaratkan C1 merupakan akreditasinya, C2 prestasi jurusan, C3 jumlah siswa, dan C4 kedisiplinan. Di mana setiap kriteria mempunyai standar penilaiannya masing-masing. Untuk standar akreditasi, akreditasi A atau sangat baik berbobot 1,00, akreditasi B dinilai baik dengan bobot 0,80, akreditasi C dinilai cukup dengan bobot 0,60. Kemudian selanjutnya standar prestasi jurusan. Prestasi tingkat lokal dinilai cukup dengan bobot 0,60, prestasi tingkat nasional dinilai tinggi dengan bobot 0,80, prestasi tingkat internasional atau dinilai sangat tinggi dengan bobot 1,00. Selanjutnya ada standar jumlah siswa, di mana jumlah siswa antara 10 sampai 39 siswa dinilai sangat rendah dengan bobot 0,20. Kemudian 40 sampai 59 siswa dinilai rendah dengan bobot 0,40. Yang ketiga, antara 60 sampai 79 siswa dinilai cukup dengan bobot 0,60. Antara 80 sampai 99 siswa dinilai tinggi dengan bobot 0,80. Kemudian 100 sampai 150 siswa dengan predikat sangat baik dengan bobot 1,00. Selanjutnya, yang keempat ada standar kedisiplinan, di mana sangat baik dengan bobot 1,00, baik dengan bobot 0,80, cukup dengan predikat 0,60, rendah dengan predikat dengan bobot 0,40. Nah, untuk tahap ketiga, yaitu menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan setiap kriteria. Di sini terdapat di alternatif A1 akreditasi B prestasi tingkat lokal jumlah siswa 96 kedisiplinan B. A2 akreditasi A prestasi tingkat nasional jumlah siswa 113 kedisiplinan SB. Alternatif ketiga A3 akreditasi B prestasi tingkat lokal jumlah siswa 132 kedisiplinan C. Alternatif A4 akreditasi C peserta tingkat lokal jumlah siswa 16 kedisiplinan C. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan setiap kriteria. Diambil 4 sampel data 4 jurusan, calon penentu jurusan terfavorit yang akan diuji berdasarkan kriteria yang ditentukan. Jadi ini merupakan sampel atau data-data dari jurusan yang akan diurutkan menjadi jurusan terfavorit. Kemudian di tahap yang keempat ada membuat tabel ranting kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, ini merupakan tabelnya, tabel ranting kecocokan, di mana di dalamnya terdapat angka-angka yang telah dicocokkan dengan data-data yang telah ada, di mana A1 mempunyai akreditasi dengan nilai 0,80, prestasi jurusan 0,60, jumlah siswa 0,80, kedisiplinan 0,80. A2 akreditasi 1,00, prestasi jurusan 0,80, jumlah siswa 1,00, kedisiplinan 1,00. A3 akreditasi
0,80, prestasi jurusan 0,60, jumlah siswa 1,00, kedisiplinan 0,60, dan selanjutnya alternatif A4, di mana akreditasi 0,60, prestasi jurusan 0,60, jumlah siswa 0,20, kedisiplinan 0,60. Untuk tahap kelima, yaitu membuat matriks keputusan X yang dibentuk dalam tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Di sini merupakan cara perhitungannya dari akreditasi, prestasi jurusan, kedisiplinan, dan jumlah siswa. Kemudian hasil dari perhitungan-perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam matriks. Tahap keenam yaitu normalisasi. Hasil dari rating kinerja ternormalisasi membentuk matriks ternormalisasi. Nah, ini merupakan hasil normalisasi dari matriks. Untuk tahap ketujuh yaitu hasil akhir dari preferensi diperoleh dari penjumlahan dan perkalian elemen baris matriks ternormalisasi dengan bobot preferensi yang bersesuaian elemen kolom matriks. Hasil perhitungan nilai yang lebih besar mengidentifikasi bahwa AI merupakan alternatif yang terbaik. Nah, ini merupakan cara perhitungannya. Kemudian hasil akhir dari hasil perhitungan didapatkan alternatif AI dengan V1 2,5, A2 dengan VI 3,2, A3 dengan VI 2,48, A4 dengan VI 1,8. Untuk hasil perankingannya didapat ranking 1 alternatif A2, ranking 2 dengan alternatif A1, ranking 3 dengan alternatif A3, ranking 4 dengan alternatif K4. Dengan jurusannya yaitu jurusan Tata Kecantikan, Tata Busana, jurusan Teknik Komputer, dan yang terakhir jurusan Perbankan Syariah. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW ini dapat memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan, yaitu dalam pemilihan jurusan terfavorit. Yang kedua, sistem pendukung keputusan menentukan jurusan terfavorit dengan menerapkan metode SAW, studi kasus SMK berhasil dibangun dengan berjalan dengan baik. Yang terakhir, sistem yang awalnya manual kini sudah menjadi terkomputasi dan dapat digunakan dengan mudah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.